senang sekali kita boleh berjumpa di tempat ini, khususnya para tamu undangan, peserta baik dari kementerian lembaga, perangkat daerah, BUMD, swasta, startup, komunitas, NGO, semua para peserta kegiatan Innovation Talks dalam rangkaian Jakarta Innovation Days tahun 2005. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Luar biasa, ada sekitar 1.000 orang ya yang hadir gitu ya, dari lintas sektor untuk bersama-sama kita adu ide, adu gagasan, kita memperkaya berbagai macam perspektif pada diskusi kita kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Jendrik Bagensa, representasi Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bapeda Provinsi DKI Jakarta, yang akan memandu sekaligus menjadi moderator diskusi pada sesi ini. Jadi merangkap Bapak Ibu ya, jadi MC kemudian nanti jadi moderator juga. Semoga ini bisa memperkaya diskusi kita di siang hari ini. Sebagai pengantar Bapak Ibu, bahwa akselerasi pembangunan kota jadi suatu urgensi bagi Jakarta, khususnya dalam menyikapi posisi sebagai kota global, Jakarta sebagai kota global. Salah satunya diperkuat dengan inovasi dan riset sebagai dasar pembentukan kebijakan dan program dari masing-masing daerah. Merespons visi tersebut, Bapeda Provinsi DKI Jakarta bersama Kajian Pengembangan dan Perkotaan SKSG Universitas Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan kolaborator lainnya menghadirkan Jakarta Innovation Days tahun 2025 dengan tema Explore, Connect, Impact. Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebagai salah satu mata acara utama, Jakarta Innovation Days tahun 2025 menghadirkan Innovation Talks sebagai forum tukar ide dan perspektif lintas sektor tentang masa depan Jakarta. Menghadirkan sesi berbagi pengalaman, wawasan strategis, kemudian praktik inovasi yang telah teruji. Sesi ini juga akan mendorong penjenamaan visi bersama dalam langkah menuju Jakarta yang berdaya saing global melalui inovasi. Selama 5 hari penyelenggaraan JID 2025, Innovation Talks akan hadir dalam beragam isu diskusi faktual yang memberi ruang partisipasi, interaksi, dan inspirasi. Nah, kita masuk ke topik yang akan kita bahas bersama dalam Innovation Talks kali ini yang berkaitan dengan Research and Innovation Ecosystem, Connecting Government, Startup, and Academia in Jakarta. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita juga sebagai kota dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, Jakarta menyadari pentingnya membangun ekosistem riset dan inovasi yang kokoh dan tentunya berkelanjutan. Ekosistem ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengembangan pengetahuan, tapi juga sebagai ruang kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan perkotaan. Dalam konteks tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapeda terus menggait berbagai bentuk kolaborasi dalam mendorong pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Jakarta. Nah, saat ini kita akan langsung ke narasumber kita yang sudah hadir. Ya, sesi diskusi kali ini kita menghadirkan 2 narasumber, tentunya yang sudah sering kita dengar gitu ya, di skala lokal mungkin Jakarta dan juga skala nasional gitu ya. 2 narasumber atau pakar kita yang kita hadirkan dalam acara Innovation Talks pada kali ini. Mari kita sambut pembicara kita yang pertama, Bapak Andika Aji selaku Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Sekalian saya udah ke depan, Pak Andika Aji. Ya, sekalian memperkenalkan Bapak Aji ini merupakan lulusan dari Urban Administration and Planning University of Seoul pada tahun 2015 sebagai aparatur sipil negara. Pak Aji aktif mengembangkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan nasional dan internasional di bidang perencanaan, kebijakan publik, dan inovasi pembangunan.
Sejak mengawali karirnya di Bapeda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010, ia telah memegang sejumlah posisi strategis yang berfokus pada pengembangan perencanaan partisipasif dan tata kelola pembangunan daerah. Andika Aji juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, berperan dalam merancang arah pembangunan Jakarta yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan. Sekali kita berikan tepuk tangan dulu buat Mas Andika Aji. Luar biasa. Ya, tentunya Mas Aji tidak sendiri, didampingi oleh narasumber kedua kita. Ada Mas Italo Gani, Co-founder and Managing Partner from Impacto. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Mas Italo sudah boleh hadir. Izin saya memperkenalkan lebih lanjut, Mas Italo Gani merupakan sosok inovator di bidang pemasaran digital dan ekosistem startup. Dengan pengalaman luas dalam teknologi dan pengembangan bisnis, ia merupakan founder and managing partner di Impacto, serta pernah mendirikan Inbound ID dan Adscom dan turut melahirkan Notflux, startup teknologi berbasis komputer yang vision. Lulusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung, ini juga pernah menjadi entrepreneur in residence di East Ventures dan anggota Dewan Penasihat Teknik Industri ITB dengan kiprah yang menautkan kreativitas, teknologi, dan strategi bisnis dalam satu visi kemajuan digital. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu buat Mas Italo Gani. Luar biasa. Izin Mas Aji, Mas Italo duduk bareng ya. Oke. Boleh dicek dulu kali ya, kita tanya-tanya kabar dulu nih, Mas Aji dan Mas Italo. Gimana nih, Mas Aji kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah, sehat. Baik, lagi sibuk apa Mas? Jakarta Innovation Day. Oke, luar biasa. Jadi satu komando lagi mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan Jakarta Innovation Days. Iya. Gimana kalau Mas Italo? Alhamdulillah sehat juga. Oke, gimana aktivitasnya saat ini Mas? Lagi sibuk apa mungkin? Anything about innovation ya? Wah, luar biasa. Anything about innovation. Baik, kita coba mulai kali ya, Mas Aji dan Mas Italo. Kita berbicara tentang diskusi kita kali ini akan banyak menyentuh aspek research and innovation. Apalagi tadi bahas soal research and innovation ecosystem. Nah, di Jakarta sendiri, sebagai salah satu kota metropolitan nih, terbesar di Indonesia gitu ya, bahkan salah satu juga metropolitan terbesar di Asia Tenggara, punya banyak strategi gitu, dan juga tantangan dalam mengembangkan kotanya gitu ya. Apalagi saat ini Jakarta lagi dicanangkan menjadi sebuah kota global gitu ya. Pas statusnya menjadi ibu kota, Jakarta diharapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan kota global. Nah, mungkin saya ingin mulai dari perspektifnya Mas Aji dan Mas Italo secara umum nih, melihat ekosistem dan riset dan inovasi ini seperti apa sih? Mungkin dari Mas Aji dulu. Ya, jadi seperti tadi dibilang bahwa Jakarta memang akan menjadi direncanakan menjadi kota global gitu ya. Walaupun sekarang sebenarnya sudah menjadi kota global gitu ya. Jakarta merupakan salah satu kota yang utama di dunia gitu ya. Seperti itu. Namun demikian memang kalau berdasarkan ini yang ada, pemeringkatan yang ada, Jakarta memang posisinya bukan top 10 gitu loh, bukan top 20 pun gitu ya. Jadi seperti itu. Karena itu berdasarkan aspek-aspek pengukuran sebuah kota dinamakan sebagai kota global. Nah, salah satu aspeknya itu adalah R&D sebenarnya. Gitu ya. Kalau mengacu kepada Global Power City Index yang dikeluarkan oleh Mori Memorial Foundation, itu Jakarta R&D-nya cukup lemah gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu dibangkitkan kembali. Gitu. Nah, kenapa perlu ekosistem gitu? Karena memang membangun kota atau membangun negara lah ya, kalau skalanya lebih luas lagi. Membangun sebuah daerah atau kota gitu ya, itu tidak bisa diserahkan kepada pemerintah gitu ya. Kota ini milik bersama, kota ini milik kita, kota ini milik seluruh warga, bukan miliknya Pak Gubernur,
bukan miliknya Pak Wagub, bukan milik saya, ini milik kita gitu. Kita tinggal bersama, kita menghadapi masalah yang sama, kita harus memecahkan ini bersama. Oleh karena itu perlu ekosistem. Ekosistemnya seperti apa? Ya pemerintah, akademisi, startup dalam hal ini. Gitu. Karena memang pemerintah kota mengetahui ini masalah-masalah yang ada di kotanya, gitu, pastinya kita harus tahu gitu masalahnya apa. Di Jakarta masalahnya apa. Nah, diselesaikan oleh pemerintah sendiri bisa, tapi sebagaimana yang kita ketahui, budgetnya juga terbatas gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu ini perlu kita pikirkan bareng gitu. Solusinya gimana gitu. Nah, tanpa adanya ekosistem yang baik dan saling terhubung, karena yang tadi kan explore, connect, impact gitu. Tanpa terhubung, itu kita nggak akan bisa memberikan dampak. Gitu. Semua berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan sekali yang namanya sebuah ekosistem R&D di mana kita bisa membantu memecahkan permasalahan yang ada di Jakarta. Oke, menarik. Tadi bagaimana poin ekosistem riset dan inovasi ini dilihat sebagai satu yang inline juga tadi dengan perencanaan di DKI Jakarta gitu, apalagi visi kota global ada aspek R&D gitu di situ ya. Yang bagaimana riset dan inovasi ini tetap dilihat sebagai aktor penting gitu untuk bagaimana pengembangan kota ke depannya. Nah, kalau dari sisi pemerintah nih gitu kan ya, dari Mas Aji mungkin seperti itu. Tapi kalau dari Mas Italo nih, dari sisi praktisi mungkin ya bisa dibilang ya Mas Italo ya. Ya, jujur saya ini baru kenal nih sama Mas Aji nih. Maksudnya kita kan baru kenal berapa tahun ya? Iya, 3 tahun ya. Saya juga kaget, oh ternyata ada ya bagian inovasi di sebuah kota gitu kan. Sejak kenal itu gue jadi ekstrim lah, pura-pura kenal, sering ngobrol sama beliau gitu kan. Tapi emang ya ini challenge-nya di negara kayak Indonesia ya, inovasi itu mungkin bukan menjadi prioritas utama dari semua negara, dari semua negara. Padahal kalau kita ngelihat growth dari sebuah negara atau kota itu kedepannya pasti dari inovasi gitu. Karena perubahan dari bisnis gitu, publik juga terhadap behavior itu bisa diserring through inovasi gitu kan. Jadi jujur I was quite surprised ternyata ada divisi ini 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu. Terus dan disinilah saya yang udah 25 tahun di dunia tech innovators tuh merasa ini dia. Karena sebenarnya kan inovasi di Indonesia kan udah mulai dari lama ya, dan sebenarnya sudah banyak teknologi company yang diciptakan di Indonesia gitu kan. Nah makanya dengan lihat DKI yang sekarang lebih aktif untuk membuat ekosistem itu penting sekali gitu, karena bangun ekosistem itu namanya inovasi kan is doing a lot of testing, a lot of iteration gitu kan. Start with create an ecosystem biar lebih tahu akses ke networknya gitu kan. Nah kalau kita lihat negara-negara maju, contohnya akademinya itu salah satu yang producing a lot of innovation ya, karena mereka there's a lot of scientists gitu kan. Definisi inovasi kan sebenarnya menciptakan satu value creation baru gitu kan. Nah di situ kan there's heavy on R&D. Sebenarnya ya emang akademia lah sebenarnya yang paling banyak memproduksi a lot of innovation. Nah dengan membangun bridge antara akademia dan pemerintah dan teknologi company itu sih akan terjadi more innovation. Karena jujur sebelumnya saya ngerasa kalau nggak ada instansi ini mungkin kita kalau teknologi innovation itu mau kerja sama pemerintah daerah itu gimana gitu kan. Nah dengan adanya sekarang di push terus jadi tiap tahun di push terus innovation sebenarnya banyak lebih terbuka lagi gitu. Karena jujur banyak tech innovator tuh nggak tahu cara bisa, ya itu seperti Aji bilang ini milik bersama, saya sebagai orang Jakarta tapi innovate gitu. Gimana sih kerja di Jakarta dengan adanya ekosistem ini mempermudah. Jadi sebenarnya how to democratize proses inovasi. Ini sebenarnya ini kayak Tokopedia 2010. How to democratize supaya gue bisa jualan. Ada di Tokopedia marketplace. Sekarang sama.
how to democratize gimana gue bisa berinovasi dengan DKI gitu, makanya dengan dipermudah. Nah ini menurut saya yang harus diakselerate, dan kalau ini diakselerate untuk achieve jadi kota inovatif ya, itu akan jauh lebih cepat. Jadi global city index-nya menurut saya sih akan terjadi seperti itu sih. Oke, menarik ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Bagaimana tadi dilihat bahwa dari kaca praktisi atau mungkin dari pegiat startup sendiri, bagaimana ekosistem riset dan inovasi ini merupakan sesuatu yang kayak dilihat, wah ternyata kota peduli juga ya tentang pengembangan ekosistem Risnov gitu ya, atau mungkin ekosistem inovasi tadi yang Mas Italo bilang ya. Dan sejak mungkin kalau bicara inovasi, semua teknologi company selalu berinovasi untuk menciptakan solusi teknologi baru yang tentunya bisa memecahkan berbagai permasalahan yang ada gitu. Tapi tadi bahwa bagaimana ini connected gitu ya antara ternyata pemerintah bisa membuka diri nih gitu ya untuk bisa terhubung dan sama-sama membangun ekosistemnya. Nah kalau dari kembali lagi nih ke Mas Aji gitu ya, melihat dengan bagaimana ternyata terbuka nih perspektif dunia usaha nih, melihat bahwa pemerintah ini bisa juga mendorong gitu bersama-sama terbukanya ekosistem riset dan inovasi ini bisa solve problem gitu. Kalau kadang kita sering dengar bahwa government ini adalah problem owner gitu ya. Terus kadang baik startup, dunia usaha, korporat, swasta ataupun NGO dan lain-lain itu adalah problem solver gitu. Nah, bagaimana Mas Aji melihat ini gitu? Iya, jadi memang ya seperti yang tadi dibilang bahwasanya pemerintah kota itu seharusnya menjadi pihak yang paling tahu gitu masalah di kotanya gitu, di wilayahnya ya gitu, seperti itu. Kadang ini apa namanya siapapun itu gitu ya, startup segala macam, mereka saya punya inovasi gitu, saya punya ide apa namanya untuk startup saya gitu, tapi nggak dibaikin gitu loh sama siapapun. Karena apa? Kalau bagi pemerintah kota itu bagaimana suatu ide atau inovasi itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada yang dihadapinya gitu ya, yang ada di kotanya gitu, di wilayahnya. Seperti itu. Nah, di satu sisi yang apa namanya para inovator itu nggak tahu sebenarnya saya mau memecahkan masalah yang mana gitu ya, kayak gitu. Nah, makanya ekosistem itu penting untuk saling menemukan gitu ya. Yang satu menemukan inovasi-inovasi yang ada, di pihak yang lain itu menemukan ternyata masalah-masalahnya cocok deh sama yang saya sedang kerjakan gitu. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah in terms of budget ya. Kalau saya yakin di seluruh daerah di Indonesia pada saat ini gitu ya, dengan adanya reposturing anggaran di pemerintah pusat sehingga alokasi ke daerah itu berkurang. Nah, tentunya seluruh wilayah di Indonesia itu pasti berpikir ulang terkait anggaran gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya salah besar misalnya berpartner dengan pemerintah gitu ya, itu hanya untuk mendapatkan anggaran. Kenapa? Seperti yang tadi kita bilang bahwa budget ada, tapi alokasinya sudah ada gitu. Saya bercontoh. Dalam satu satu komposisi anggaran pemerintahan itu ada yang namanya belanja pegawai. Ya, belanja pegawai harus dipenuhi. Yang kedua adalah mandatory spending. Mandatory spending itu apa? Urusan pendidikan. Itu udah ada mandatnya 20% nih Pak. Kalau Jakarta mengalokasikannya 20% lebih ya, gitu ya, sekitar 25 gitu ya. Nah, itu mandatory spending gitu. harus dikeluarkan. Dan itu untuk urusan pendidikan, nggak bisa yang lain-lain gitu ya. Terus ada mandatory spending lain adalah urusan kesehatan. Nah itu juga perlu. Jadi budget pemerintah itu pasti habis untuk itu. Oleh karena itu kami di pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berpikirnya adalah gini, oke, kami tidak punya budget, tapi
jika you punya ide, you punya innovation gitu ya, use our city as a living lab gitu. Untuk sebagai tempat untuk sandboxing gitu ya. Sandboxing project ini berhasil, hasilnya bisa menyelesaikan permasalahan kota sehingga bisa dipakai atau dibiayai oleh visi gitu, seperti itu sih kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurut pandangan saya, jadi memang yang namanya kolaborasi ini di dalam konteks ekosistem itu penting gitu antara akademisi, pemerintah sebagai program owner, akademisi sebagai yang backbone-nya untuk R&D, sama para inovator ini gitu ya, yang menerjemahkan hasil R&D, hasil riset tadi dalam bentuk development sebagai sebuah hasil karya inovasi. Jadi memang kalau semuanya jalan sendiri-sendiri, itu alhamdulillah nanti nggak bakal ketemu ya, gitu ya, seperti itu. Jadi ini pentingnya sebuah ekosistem menurut saya. Oke, luar biasa bagaimana tadi berbagai pelaku ekosistem, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu bisa terhubung, dan bukan cuma terhubung. Kalau tadi Mas Aji bahasanya menemu kenali gitu ya. Jadi kayak kita mungkin dari sisi pemerintah mempertemukan gitu ya. Oh, ini cocoknya permasalahan dengan inovasi ini mungkin. Kemudian ini cocoknya mengatasi permasalahan ini gitu. Jadi di sini ada peran ekosistem gitu yang diharapkan untuk bisa mendorong, bukan cuma terhubung, tapi yang tadi Mas Aji selalu bilang ya, explore, connect, dan impact gitu, make it impact. Wah, luar biasa. Nah, kalau dari sisi obrolan di sini yang hadir ada beberapa mungkin dari pemerintah daerah gitu ya, mungkin, dan juga pelaku-pelaku startup mungkin, atau beberapa komunitas, NGO, dan berbagai pihak lain. Saya ingin lanjut ke Mas Italo nih Mas. Kan kalau di daerah lain mungkin pengembangan ekosistem riset dan inovasi masih sesuatu yang kayak dilihat mau apa nih gitu ya. Kayak, nah apalagi mungkin ini saya fokuskan ke startup nih Mas di daerah-daerah. Nah, bagaimana sih strategi atau mungkin rekomendasi dari Mas Italo sendiri gitu ya sebagai pegiat startup agar pemerintah daerah tuh bisa aware soal keberadaan para inovator nih, khususnya para startup di daerah, untuk bisa ini loh gitu ya, pemerintah bisa loh kalian ajak kerjasama, ini pemerintah bisa loh kalian buat sesuatu yang kayak kalau tadi menyambung Mas Aji, nggak harus soal dana kok gitu, bukan soal budget kayak datang pemerintah untuk minta pendanaan, tapi bicara soal ada masalah apa di kota nih. Nah, bagaimana nih Mas kita lo membagikan pengalaman mungkin Mas ya, bagaimana startup ini sangat dibutuhkan seharusnya di kota-kota lain gitu, nggak hanya di Jakarta gitu Mas. Ya, sebenarnya tadi statementnya Aji itu menarik sih. Si startup ini sebenarnya emang cari masalah gitu kan. Iya. Itu gimana? Cari masalah, cari problem untuk di-solve kan. Karena kan startup ini, teknologi company ini datang dengan menawarkan solusi untuk solve the problem. Sebenarnya paling susah itu tuh cari masalah. Karena kan kalau misalnya ada problem, di-solve, create efisiensi atau create new revenue, itu menjadi sebuah business impact. Yang paling susah sebenarnya dari seorang startup itu mencari masalah. Cari masalah yang benar ya, benar dalam artian besar, dan kalau dia create impact besar gitu. Makanya sebenarnya banyak sekali startup butuh pivoting itu karena dia tidak menemukan masalah. Dan sebenarnya dengan adanya ekosistem pemerintah membuka startup untuk datang, itu hal yang penting. Kalau kita lihat di industri startup kan ini ngomongin GovTech ya, government technology itu jarang. Kenapa? Karena selama ini government itu susah banget di-touch. Nah, dengan adanya DKI membuka ekosistem ini, harusnya GovTech startup itu akan tumbuh. Dan emang benar sekali, sebenarnya mereka datang melihat masalah, solve the problem, create impact, and then kalau misalnya create efisiensi, pasti pemerintah akan beli solusinya gitu kan. Dan di situ, tapi emang awal-awal mereka harus difunding sama venture capital. Jadi emang penting juga pemerintah juga mengeduket venture capital. Ini government tuh punya masalah besar ini, terus kerjaan ini gitu kan. Tadi makanya ekosistem ini harus terbuka juga sama visi juga gitu. Karena kita harus educate visi, kita harus peduli juga karena nanti startup ini akan tumbuh begitu ada funding masuk.
funding masuk untuk mendanai GovTech. Jangan launchingnya e-commerce lagi udah banyak. Ini kan GovTech apa ini? Pengalaman saya di 25 tahun, GovTech startup itu nggak banyak. Kenapa? Ya mungkin karena kerja pemerintah itu nggak gampang. Dengan dibukanya kayak gini sebenarnya menarik. Begitu juga di daerah, gitu. Di daerah sama. Karena begitu misalnya satu startup sukses di Jakarta, makanya waktu itu saya ngobrol sama Haji yang Butika, nanti kita bawa lo ke daerah, karena kita nggak tahu di daerah siapa ya gitu. Emang perlu dipromosi ini sukses di Jakarta nih. Nah nanti gimana kita bawa ke daerah-daerah gitu kan, itu solusinya sama. Dan mungkin di daerah solusinya emang harus dibantu oleh startup dari daerah itu tersebut gitu kan. Karena problem di Jakarta may be different dengan problem itu di Malang misalnya kan. Jadi emang dibuka sebuah ekosistem platform ekosistem ini menurut saya sih sangat. Di daerah itu banyak banget. Cuman selama 25 tahun itu sebenarnya startup itu bukan karena susah public. Susah cari masalah. Karena kalau masalahnya nggak ada, ya nggak usah startup. Atau masalahnya susah diakses. Saya ingat sekitar 10 tahun lalu ada early employee project ya. Dan ini orang produk mindset terus dia bilang, dia punya saudara. Dia ciptain jadi kayak alat itu, alat untuk apa? Untuk nyiram tanaman atau taman. Cuman ada sensor di ininya, mana di tanahnya gitu, sehingga dia bisa sangat efisien untuk menyiram tanaman. Nah ini terus saya sempat nanya tuh dulu ke Butika, emang budget untuk nyiram taman itu DKI berapa? Budgetnya gede banget ya. Terus gua cerita sama orang project ini, orang produk project, wah dia menarik gitu. Cuma lagi itu projectnya nggak jalan karena ya itu mungkin kita belum maju kali ya. Tapi belum ada ya. Dan menurut saya, nah ini hal yang menurut saya sih sangat menarik. Kita juga bisa pungkiri pemerintah itu susah di reach gitu. Jadi dengan adanya open platform seperti ini mempermudah sebenarnya dengan belanja enggak dan belanja masalah. Yang kita akan tahu belanja masalah. Kalau masalahnya gede dan venture capital juga bilang, oh ternyata masalah ini menarik di Soko. I want to grow GovTech startup gitu kan. Karena di venture capital ada yang spesialis health tech, ada yang spesialis fintech, ada spesialis juga GovTech. Kayak di country kayak China, US tuh ada venture capital yang hanya ngasih funding investment ke government related startup karena dia ngerti sektornya. Dan itu menurut saya pilar untuk GovTech ini harus kita follow. Dan situ inovasi ini harus terjadi. Jadi menurut saya ya intinya how to democratize for startup, belanja masalah, solve the problem itu how to make it easy untuk mereka karena startup ini ujung-ujungnya dari daerah. Semua founders banyaknya dari daerah juga gitu. Saya lihat satu startup digital twin dari Probolinggo ya. Iya, itu keren banget. Padahal dia ini anak nge-develop digital twin. Jadi itu twin dari salah satu teknologi baru di manufacturing. Ini orang dari Probolinggo gitu. Dan kantornya masih di Probolinggo. Nah itu menurut saya ya mungkin di daerahnya dia belum ada Jawa Timur atau dia membuka padahal gitu itu bisa di-deploy di government itu menarik sekali. Jadi sebenarnya dibuat platform terbuka, sesimpel logikanya kayak kita dulu pertama kali ada Tokopedia, gue sekarang bisa jualan online kok. Jadi gue nggak usah invest buka toko gitu, semudah itu gitu kan. Sama kayak dulu kalau gue mau jadi pengusaha restoran, sekarang pengusaha restoran kita punya dapur aja bisa gede di GoFood gitu. Kayak contohnya Itlah tuh, Itlah itu dia nggak punya restoran dulu, tapi dia the biggest, the top 5 GoFood di GoFood jadi top 5. Isi cuman punya dapur aja. Tapi how technology can
democratize people to run the restaurant. Nah, ini sama. How we can help, kita tinggal replicate aja how we can help innovation itu di deploy di government, di GovTech. Kira-kira gitu aja. Ya, kurang lebih gitu. Tapi kan bukan berarti statement Bang terkait itu bahwa startup cari masalah berarti government itu punya masalah kan? Enggak, kita Nah, cuma maksudnya- tahu gitu ya. Kita cuma tahu bahwa ada masalah gitu. Nah, gitu. kalau maksudnya cari masalah itu apa? Ini bahasanya cari challenge lah. Oh, cari challenge. Challenge to solve lah. Masalah itu nanti dikesannya negatif. No, in every company pasti ada masalah atau challenge gitu. Ada kan ada efisiensi gitu kan. Ada efisiensi itu gimana di solve gitu kan. Kayak tadi nyiram air segini itu karena kita cari nyiramnya ya udah samain, padahal mungkin tanah di sini sama sini beda gitu kalau kita itu mungkin kayak gitulah ya. Oke, luar biasa. Tadi bagaimana kita memberikan bagaimana mendemokratisasi ya tadi ya Mas ya para startup atau para inovator untuk bisa terlibat juga gitu ya untuk solve the problem, untuk bagaimana menghadapi challenge yang karena tadi banyak bilang bahwa soal kayak tadi banyak kenapa kalau ada tantangan, ada masalah tuh dia akan berinovasi tentunya untuk melahirkan solusi yang tentunya inovatif dan bisa membantu pemerintah gitu ya baik Ini kalau saya kasih metafor dikit ya, istilah demokratisasi itu sebenarnya how technology change the world ya. Kayak contoh nih Traveloka. Traveloka itu dulu kalau kita mau beli pesawat ya pesawat atau hotel itu kita datang tuh ke tour travel agent dulu. Tahu dulu pernah ngalamin nggak? Kita datang nih, saya mau book tiket, terus lihat semua segala macam. Nah, sekarang kita nggak ada lagi, kita langsung pakai aplikasi. Sama kayak dulu, saya ingat waktu saya awal-awal di Jakarta, karena saya orang berinteraksi, itu stres naik mobil, naik mobil kena macet. Jadi saya langganan supir ojek tuh di depan kantor. Gitu. Sampai one day, dulu kan kalau ada supir ojek saya datengin. Kalau ada si langganan, kalau ada langganan gua, si Hari, gue ingat namanya, gua langsung, oke Har, ini berapa ke Senayan City? 50.000 bos, gitu. Ya gua nggak tahu dulu di Jakarta 50.000 mahal murah ya udah gua jalanin. Gitu. Pas gua besok yang mau sana nggak ada nih si Hari, ada temennya si Buyung, ini real name. Serius? Nah terus gua bilang, oh Buyung, gua mau ke Senayan City, oke bos. Ternyata nyetirnya ekstrim banget, gua langsung stres nggak mau lagi. Nah, itu cara lama, sama kayak gua sejak ada Gojek, gua tinggal masukin Senayan City, di situ ada harganya. Si supirnya posisi di mana akan datang kapan, dan juga skor dari supirnya berapa gitu. Jadi semua concern gua itu yang gua bilang masalah itu atau challenge gua tuh di-solve dari aplikasi menggunakan teknologi. Nah sama yang kita akan terapin di DKI, gimana mendemokratisasi supaya si startup ini bisa, akademisi juga bisa, visi juga kepingin invest, dia ngerti industrinya. Makanya dibangun sebuah teknologi untuk mentransparansikan proses. Itu the seed of internet. Oke, langsung nih Mas, kalau kan tadi ngomongin platform ya, bagaimana membangun sebuah platform untuk bisa ekosistem ini runningnya itu nggak kayak yang manual gitu kayak menurut Mas Italu mungkin bisa gambarin sedikit platform ekosistem yang sedang berjalan mungkin gitu ya, apalagi kan dari Impacto sendiri kan concern untuk bagaimana bisa dorong bukan cuma ekosistem tadi inovasi gitu ya, tapi membantu pemerintah juga untuk membangun platform yang memang benar-benar terintegrasi gitu sesuai dengan pengalaman dari Impacto sendiri. Ya kalau Impact itu kan kita udah the last 6 years itu ngebangun ekosistem startup ya, startup sama corporate ya. Currently we've been incubated 195 startups gitu kan, and we work with 120 biggest startup founders ya, kayak foundersnya Moka, foundersnya Sociola, founders Hubdoc gitu, and creating the bridge tadi gitu. Makanya di platform sebenarnya emang mempercepat proses menemukanali para inovator dengan challenges. Ya, dengan challengesnya, dengan
dengan ekosistemnya gitu, dan juga mungkin mereka bisa kerjasama sama pemerintah gitu, universitas gitu. Contoh kita di Impact itu ada satu case ini, ada one of the biggest pharmaceutical brand gitu kan, dia lagi mau memperbaiki pabrik dia di Pulau Gadung. Nah, itu yang dia mau bangun kan robotics. Terus dia bilang, dia ngasih tips, bro, lu bisa kerja sama ini nggak? Ada, dia udah ngobrol sama ITB, ada tim. Bisa nggak ngobrol? Nah, kita ngobrol sama ITB, kita rembuk banget sama syaratnya gitu. Akhirnya terjadi enterprise as a problem holder atau challenge holder, ITB sama startupnya. Itu menurut saya hal-hal yang harus terjadi sering, sehingga saya lihat nih kampus-kampus juga bisa menciptakan solusi untuk market gitu. Jangan hanya berhenti di paper-paper aja gitu. Dan ini solusi-solusi yang menurut saya menarik gitu, karena saya yaitu mungkin di ITB, saya banyak juga di ITS, dilihat bahwa mereka kerjain something yang menarik, cuma mereka nggak punya akses to the challenge tadi yang terjadi. Itu yang kadang informasinya mereka nggak tahu apa sih yang perlu di solve gitu. Nah, sebenarnya dengan kita membridge ini dengan mudah, itu pasti terjadi sebuah inovasi. Oke, makasih Mas Italo. Nah ini mungkin terakhir Bapak Ibu ya. Apalagi kita bicara tentang diskusi ini di RPJPN juga gitu ya. Bagaimana juga kemarin kalau nggak salah Mas Haji ya, Jakarta itu bersama dengan Depok tuh ditetapkan sebagai salah satu daerah yang dijadikan pilot project Mas untuk menjadi lembaga intermediasi, atau kalau tadi saat ini mungkin yang saya tahu lagi mengembangkan Jakarta Research and Innovation Ecosystem Mas. Nah kira-kira ini seperti apa nih? Mungkin karena belum launching ya Mas, boleh di-spill mungkin ya biar Bapak Ibu di sini bisa tahu nih seberapa maksudnya apa saja yang sudah akan dibuat gitu Jakarta untuk mengembangkan ekosistem risetnya. Ya, jadi memang seperti yang tadi kita diskusikan dari awal bahwa Jakarta bersungguh-sungguh gitu ya, bersungguh-sungguh untuk menjadi kota global yang layak huni gitu ya, dan itu sudah dimasukkan juga ke dalam rencana jangka panjang kita dan dokumen rencana jangka panjang kita ya, tahapannya gitu, seperti itu. Nah, berangkat dari situ kita menyadari bahwa area itu merupakan backbone. Sebagaimana tadi Italo sudah bilang, di negara-negara lain memang urusan pendidikan, kesehatan itu sudah bukan masalah lagi ya, bagi mereka gitu ya, seperti itu. Walaupun di Indonesia masih menjadi mandatori untuk dilakukan budget allocation. Nah, kami menyadari bahwa area ini itu penting. Nah, oleh karena itu perlu dibangun ekosistem itu. Gitu ya. Memang counterpart kami itu ada dari semua ini ya, semua unsur. Salah satunya adalah Bappenas, Badan Penelitian Pembangunan Nasional. Kita juga sering koordinasi pun dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional pun juga kita sering koordinasi. Nah, akhirnya Jakarta sama pemerintah pusat memang sejalan dengan kami gitu, ingin mengembangkan sebuah ekosistem di mana daerah itu sebagai bisa berperan sebagai lembaga intermediasi antara yang tadi seluruh stakeholder yang tadi, ada pemerintah, akademisi, dunia usaha, startup, media, dan masyarakat tentunya itu bisa bergabung di dalam sebuah ekosistem itu sehingga bisa membantu permasalahan yang ada di Jakarta gitu. Dan itu tuh bisa nantinya inovasi-inovasi yang ada yang misalnya sudah apply gitu ya, kita nanti bisa direplikasi juga gitu loh di tempat yang lain gitu ya, di kota-kota yang lain. Ada banyak kota di Indonesia yang tipikal sama Jakarta kalau menurut saya gitu ya. Ada Surabaya gitu contohnya gitu ya. Ada Surabaya, ada Medan, segala macam. Tentunya dengan kekhasan masing-masingnya gitu ya. Nah, inilah yang mau nah alhamdulillahnya memang itu dimasukkan ke dalam dokumen rencana pembangunannya
nasional gitu di level nasional, sehingga Jakarta dan Depok terpilih menjadi percontohan. Nah itu juga misalnya percontohan itu berhasil gitu ya, itu nanti akan dikembangkan di wilayah lain di Indonesia. Nah itu juga, kalau saya tidak salah itu kerjasama dengan pemerintah Australia juga gitu. Yang tadi saya bilang di koordinasi tadi, yang masalah apa namanya kerjasama dengan Australia itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya karena sudah dibilang terakhir, saya juga bilang terakhir juga. Jadi begini Bapak Ibu, Jakarta saya sampaikan kembali bahwa Jakarta itu sangat terbuka untuk apa namanya bermitra dengan siapapun, bermitra dengan startup, bermitra dengan inovator, NGO, ataupun bermitra dengan apa namanya akademisi, sepanjang itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta. Karena di pemerintahan banyak orang-orang pintar, tapi tentunya di kampus banyak orang-orang yang jauh lebih pintar gitu ya. Seperti yang ini, kedekatan ini akan membantu penyelesaian permasalahan yang ada atau challenges tadi ya, challenges yang ada di Jakarta. Kalau tak kenal maka tak sayang, balik lagi nih ke peribahasa zaman dulu, tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai penelitian-penelitian yang ada yang dilakukan oleh para akademisi kita itu nanti hanya terawat saja di jurnal ataupun di perpustakaan kampus. Nah inilah kami juga sekarang juga rajin mengetuk, bukan menggedor, kalau menggedor itu kasarnya kayak ngegerbek orang gitu, tapi mengetuk pintu dari masing-masing stakeholder itu supaya kalau Bapak Ibu punya penelitian atau Bapak Ibu punya inovasi, share sama kami. Kalau inovator, jadikan Jakarta sebagai apa namanya tempat ya, gitu, sebagai urban living lab gitu ya, untuk membuktikan bahwa inovasinya proven. Bagi yang periset, yuk kerjasama sama Jakarta, jadikan Jakarta sebagai lokus dari penelitian, sehingga hasilnya bisa di-sharing untuk jadi perbaikan bagi pengambilan keputusan yang ada di pemerintahan kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Aji dan Mas Italo. Oke, Bapak Ibu, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi kita masih punya waktu, mungkin bisa sekitar 1-2 penanya. Silakan mengangkat tangan dan mohon dibantu mungkin teman-teman yang lain untuk membagikan mic-nya. Ya. Boleh di depan tadi satu yang angkat tangan. Silakan mungkin berdiri, memperkenalkan nama, dari asal instansi dan pertanyaannya. Selamat siang menjelang sore Pak. Perkenalkan, nama saya Teguh. Saya dari Startup Bandung kebetulan. Namanya Armadatu. Berkaitan dengan connecting government yang Bapak-bapak sempat bahas di depan. Jadi gini, ada masalah nih Mas Italo. Kebetulan selama 8 tahun terakhir itu saya adalah sebagai konsultan jasa pengurusan surat kendaraan. Untuk setahun terakhir saya develop aplikasi SaaS gitu ya, yang di dalamnya itu membantu sektor bisnis. Contohnya gini, Bandung dan Jakarta itu memiliki kurang lebih 20 jutaan kendaraan sama gitu ya. Dari 20 juta kendaraan itu, 30% itu dikelola oleh entitas bisnis. Nah, yang jadi masalah di Jabar itu kalau ngecek pajak aja telat 5 tahun, kehitung 5 tahun. Kalau di Jakarta tuh cuma setahun aja. Itu masalah pertama. Berikutnya, kalau entitas bisnis itu mengelola kendaraan itu nggak 1-2, tapi ratusan bahkan ribuan. Itu yang membuat sektor bisnis agak kesulitan ketika monitoring data kendaraannya. Contoh, habis pajaknya kapan, nominalnya berapa, mereka selalu kesulitan. Yang akhirnya untuk pajak daerah mungkin jadi kurang optimal gitu. Nah pertanyaannya, apakah memungkinkan pemerintah Jakarta membuat sistem yang kurang lebih sama dengan Jabar dari hal ngecek pajaknya Pak? Karena kita tuh bisa solve dan kita udah piloting di Bandung, di Jabar, kurang lebih 10 koperasi dan beberapa leasing. Yang akhirnya kita bantu untuk nge-solve yang datanya banyak, jadi tinggal klik aja di dalam dashboard.
setidaknya itu akan membantu antara gap antara masyarakat, entitas bisnis dan pemerintah. Yang ujungnya atau outcome-nya, pemerintah jadi bisa pungut pajak secara optimal, masyarakat bisa terbantu dengan akses kemudahan. Jadi pertanyaannya yang tadi Pak, apakah memungkinkan Pemprov Jakarta atau DKI punya sistem yang agak mirip dengan di Jabar, terus kira-kiranya kolaborasi apa ya yang paling dekat untuk Armadaku bisa bareng-bareng gitu. Karena mengingat untuk masalah pajak, kayaknya negara juga dalam tanda petik butuh. Terima kasih. Teguh cerita salah Bandung teh naon supaya lain kenal. Oh, kalau startup Bandung Jualan lah tuh. ya. Kalau saya sih dari Armadaku, kebetulan memang aktif di startup Bandung. Apa itu salah Bandung? Kan yang lain nggak tahu. Oke. Startup Bandung adalah komunitas yang dimana kebanyakan rintisan yang bergerak di bidang teknologi. Jadi nge-solve-nya solve masalah apapun itu. Kebetulan kalau di saya itu lebih ke data kendaraan. Jadi banyak, kalau di Bandung banyak. Ada yang dari mulai AI, data, sampai dengan yang lainnya lah gitu ya. Yang intinya ya itu, karena pemerintah belum bisa solve karena ada gap, biasanya kita self improvement. Oke. Terima kasih. Iya. Susah. Tadi ini kayaknya mengarah ke Mas Aji nih gitu ya, sistem, ada sistem dan tadi kolaborasi Mas tadi langsung. Tadi nyebutnya Italo loh, bukan saya loh. Tapi Gini Mas, di sini ada yang masih Italo ya gitu. Nyebutnya bukan saya sebenarnya, tapi ya Pak. Jadi gini, saya nggak sure Jakarta udah punya apa belum? Yang tadi buat ngecek segala macam. Oh, kalau di Jakarta yang terbaru ada Jaki. Tapi misalnya Bapak telat pajaknya 3 tahun, yang terhitung cuma setahun, beda sama Jakarta. Oh gitu. Sebenarnya sih bisa-bisa aja Kang lamun udah jadi ya. Bisa-bisa aja misalnya mau kerjasama dengan Jakarta ya. Kalau menurut saya sih mungkin ke depan kita bisa fasilitasi untuk duduk bareng dengan Badan Pendapatan Daerah ya. Karena pengelolaan itu tidak ada di kami, tidak ada di Bapeda. Walaupun itu kami juga mengalokasikan anggaran ya. Tapi nanti saya coba pertemukan dengan Badan Pendapatan Daerah ya, karena yang mengelola itu gitu ya untuk terkait dengan pajak kendaraan dari Badan Pendapatan Daerah. Nanti habis ini tukeran nomor handphone aja ya. Boleh. Siap. Jalannya Kang, mantap deh. Jalannya dikejar. dengan bentengan. Dia jago pernah kenalin di jalan DKI, kadang kan kita bingung Kang, mau masuk yang ada di Bandung. Soalnya memang kalau masuknya dari Bapeda, itu. Iya. oke dari Bapeda lebih cepat biasanya karena kan Oke. rencana strategis dan lain Sana. ada yang menemukan kenalinya. Iya. Oke. Ya. Tetap gabung aja sama ekosistem kita. Iya. Benar nggak? Oke, Iya. jawabannya berarti gabung ekosistem Iya. tadi ya Mas biar gampang. Oke. Nanti Iya. gitu ya, Kang. Iya. Makasih Mas Adi. Oke, kita karena waktu juga sudah habis, satu penanya terakhir boleh Mas Adi, Mas Kalau. Tadi ada di sisi kanan. Oke. Boleh Mas dibantu tadi ada yang pakai batik tadi deh. Mas. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Mas Udi dan Mas Italo atas kesempatannya. Perkenalkan saya Firza dari startup namanya Inspekto. Mirip nih Mas. Mirip. Jadi anak perusahaan. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah khususnya terkait di DKI Jakarta sendiri. Gitu ya. Jadi apakah mungkin tadi sempat di-mention juga gitu untuk indeks Smart City juga, terus digital city juga. Nah, seberapa penting kira-kira poin atau terkait monitoring evaluasi di DKI Jakarta itu sendiri? Misalkan untuk menjadi dasar gitu percepatan misalkan digitalisasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi atau misalkan transparansi dari pelayanan publik. Kalau misalkan di Jakarta itu sudah menjadi prioritas gitu untuk terkait monitoring evaluasi itu, nah kita ada solusinya gitu maksudnya. Jadi
produk kita itu lebih kepada evidence based, jadi memang memantau banyak titik di secara real time. Kita juga udah banyak dipakai khususnya di F&B industry gitu ya. Jadi ya kebanyakan F&B itu kan lebih dari satu cabang. Nah itu ngebantu banget gitu untuk efisiensi khususnya. Nah makanya kalau misalkan di DKI Jakarta itu sendiri penting gitu terkait monitoring evaluasi, nah mungkin kedepannya bisa kami bantu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini titipan Mas sekalian Oh mau ya, kolaborasi. iya. Kalau saya pernah mau monitoring evaluasi itu apa ada dalam hal apa? Lebih spesifik cerita Baik. inspektor tadi. Jadi Inspektor. Ya, inspektor. jadi fokus kami itu untuk membantu bisnis dalam compliance SOP, termasuk juga untuk kebutuhan audit. Biasanya itu kan business owner atau top management itu ya pada intinya perlu tim yang kuat atau misalkan juga untuk mencapai goalsnya. Nah, biasanya kan kurang di lapangan itu evidence-nya, termasuk kita sempat bantu juga untuk facility management di mana dia punya 500 sampai 1000 orang ini petugas di banyak titik. Nah mereka jadi termonitor gitu, sehingga ya top manajemennya itu bisa untuk decision making dan bisa bikin rencana jangka panjangnya gitu. Jadi ada evidence di kita. How you take the evidence? Jadi kamera. betul. Jadi kita itu ada aplikasi juga di Play Store saat ini udah ada. Jadi petugasnya itu yang dedicated itu menggunakan memfoto, bisa memfoto dan kamera, memfoto dan video, termasuk ada geotech validationnya juga. Jadi misalkan kalau yang saya kebayangnya di sini adalah petugas-petugas kebersihan gitu ya. Jadi dia bisa untuk memfoto, kemudian juga melaporkannya gitu ke atas. Jadi ada stagingnya juga sampai mungkin jangka titik tertentu. Jadi memang dari evidence itu bisa membantu untuk pertama evidence audit, kedua juga untuk rencana jangka panjang. Nah, makanya kalau misalnya di DKI Jakarta sendiri udah mengarah ke sana, ya kita siap untuk bisa bantu. Ya mungkin nanti bisa ketemu sama saya kali ya. Saya mau tahu dulu karena gini, di Jakarta yang namanya monitoring evaluasi itu sangat penting dan bahkan saya sebagai ASN itu walaupun hari ini harusnya saya harus lagi apa desa pembinaan nih harusnya sementara lagi acara sih nggak apa-apa gitu ya. Jangan dipotong mas, dia Nggak pakai desa pembinaan. Nah jadi gini, monitoring dan evaluasi itu di Pemprov DKI Jakarta itu sangat penting. Bahkan bagi saya nih, saya lanjutkan ya. Saya sebagai ASN ini, saya tuh kalau kalau saya lagi tugas di luar gitu ya, di luar kantor, itu saya wajib absen time. Absen time itu dalam artian saya foto, ada geotaggingnya dan itu pakai apps. Pakai apps tapi website based gitu ya. Jadi ada geotaggingnya, saya foto, selfie, terusnya dilaporkan dan itu harus di-approve sama pimpinan saya. Makanya yang saya tanyakan tadi monitoring dan evaluasinya seperti apa dan tadi kan lebih banyak membantu di di korporat kan ya berarti di korporasinya. Ntar mungkin bisa kita diskusikan mau modelnya seperti apa dengan government gitu. Seperti itu. Terima kasih Mas. Dari Jakarta mas. Dari Bandung lah kebetulan. Udah pernah pakai jaki nggak? Untuk jaki belum ya karena memang biasanya di Jawa Barat gitu. Saya cobain pakai jaki. Karena kalau jaki kan sebenarnya udah tuh. Iya. Jadi kalau saya nggak tahu di Bandung ada jaki. Sapo harga. Saya nggak. Cuman kan kalau di Jakarta nih kalau ada lubang foto, rapor, itu diberesin. Iya, jadi seperti itu. Ya, jadi di foto ada geotagging, ada laporan. Misalnya nggak diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1x24 jam. Terutama yang 1x24 jam tuh yang lampu jalan mati gitu ya. Itu kalau nggak diselesaikan, wah udah. Oh itu bisa sakit mata beneran. Beneran ini. Maksudnya buat PNS-nya sakit mata. Mata pencarian gitu. Dipotong masih TKD-nya. Seriusan ini kalau di Jakarta ya, kalau di Jakarta seperti itu. Jadi memang monitoring evaluasi itu bukan cuma dari atasan ke bawahan saja, tapi
dari masyarakat gitu, misalnya masyarakat komplain itu langsung dipoto dan harus ditindaklanjuti ya istilahnya di KL gitu, sama aparatur pemerintahan gitu seperti itu. Oke. Sekali lagi semoga menjawab ya Mas. Terima kasih sudah bertanya. Sekali lagi terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu buat Mas Aji dan Mas Italo yang sudah boleh berbagi di sesi kali ini. Bapak Ibu, sebelum mungkin kita akhiri acara ini, ada informasi yang ingin kita sampaikan bahwa tadi ini berkaitan dengan research and innovation ecosystem, bahwa saat ini Jakarta sendiri sedang mengembangkan namanya Jakarta Research and Innovation Ecosystem gitu ya. Yang nantinya bagaimana ekosistem ini akan membantu para pelaku riset dan inovasi, seluruh pemangku kepentingan itu bisa saling terhubung dan juga bisa bersama-sama gitu ya, menyelesaikan tadi kalau bahasa Mas Aji gitu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi Jakarta bisa solve sama-sama, dan apapun inovasi produk riset gitu yang dipunya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ini nantinya bisa menjadi rekomendasi, bisa jadi kolaborasi, banyak hal yang bisa dibuat dengan adanya ekosistem ini. Dan ini juga dikembangkan bersama-sama gitu ya Mas untuk platform ekosistem. Ini akan semakin memudahkan Bapak Ibu mungkin yang hadir bisa lebih tahu lagi nih seperti apa sih sebenarnya platform ekosistem yang mau dibuat Jakarta gitu ke depannya. Dan nanti update-nya nanti paling setelah ini ya Mas Adi ya, ada info lebih lanjut. Data-data Bapak Ibu mungkin dari instansi-instansi, pelaku riset dan inovasi juga akan kami himpun dan juga undang bersama. Dan kita tiba di akhir acara Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita akan juga memberikan apresiasi tentunya kepada narasumber. Tadi ada pesan sponsor gitu yang kami terima gitu ya, bahwa para audiens saat ini di acara Jakarta Innovation Days, tepatnya di lokasi Transport Hub, ada beberapa kolaborator kami, tenan kami gitu ya, di daerah area food court gitu ya, ada food bazar yang diselenggarakan untuk mendukung rangkaian acara Jakarta Innovation Days di Transport Hub ini. Dan ini merupakan kerjasama antara MRT Jakarta dengan Dinas PPUKM DKI Jakarta dan juga mitra Jakpreneur. Dan kami harapkan boleh Bapak Ibu menikmati gitu ya, datang dan berkunjung. Ada berbagai kuliner menarik yang sudah disiapkan dan tentunya bisa menemani aktivitas Bapak Ibu selama berpartisipasi aktif dalam kegiatan Jakarta Innovation Days. Dan juga kami juga informasikan bahwa nanti setelah ini ada sertifikat juga yang Bapak Ibu bisa bisa terima gitu dengan melalui sistem tentunya tiketing ketika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran di acara Innovation Talks kali ini. Ya, sekali lagi terima kasih.